Kalau sampai mati kita nggak bisa bayar utang padahal kita sudah berusaha, itu bagaimana Ustaz? Tentu saja yang paling pertama teman-teman, jangan utang kecuali darurat, itu dulu. Jangan buka pintu utang. Ada orang subhanallah dari utang ke utang, ini nggak boleh. Membuka utang secara sengaja bisa masuk dalam bab dosa loh ya. Karena membayarnya wajib, gitu kan? Apalagi kalau menunda. Kata Nabi SAW, matlul ghani zulmun. Penundaan terhadap pembayaran bagi orang yang mampu adalah zulm, kezaliman, dosa besar. Nggak boleh. Jadi ulama masukkan kalau utang tanpa sebab dia mampu, maka ini kezaliman, nggak boleh. Kenapa dia buka masalah hidupnya di situ? Kalau dia mati kan jadi masalah, gitu kan? Sampai orang mati syahid aja diampuni semua kecuali utangnya, nggak boleh. Ada pernah sahabat meninggal masih punya utang dengan orang Yahudi, maka temannya mimpi kalau di lehernya ada lingkaran warna hitam. Lalu waktu ditanya kenapa tuh, dia bilang ini utang saya sama orang Yahudi yang belum saya bayar. Jadi memang harusnya ya kita hati-hati, jangan utang kecuali darurat, memang penting. Dan memang jalankan sunnah Nabi SAW, siapa yang utang niat dari awal membayarnya, Allah akan mudahkan dia melunasinya. Dan siapa yang dari awal utang niat tidak mau bayar, Allah akan persulit dia untuk membayarnya. Ini yang pertama, gitu kan? Jadi jangan utang teman-teman sekalian kecuali memang penting. Yang kedua, kalau sudah terlanjur utang, jangan menghindar. Jangan lari dari pemilik piutang teman-teman sekalian. Tampilkan wajah kita, datang ke sana. Maaf ya, saya betul-betul tidak bisa bayar, tapi saya niat mau bayar. Bisa ditulis akad apa, kesepakatan apa, dan saya akan berusaha. Insya Allah kalau orang niat betul-betul mau membayar, Allah mudahkan. Jangan menghindar. Yang jadi masalah dan jadi beban hidup antum, bisa juga orang yang pemilik piutang itu dia sedang terzalimi, dia doakan keburukan, malah jadi susah. Ada orang nggak ditelepon, nggak diangkat, ya di SMS gak dibalas, padahal waktu mau pinjam luar biasa usahanya dia untuk mendekat, gitu kan? Makanya harus hati-hati teman-teman sekalian. Jadi jangan menghindar, jangan menghindar. Kemudian yang ketiga, dahulukan hutang dari semua kebutuhan. Sekarang pendapatan antum 1 juta, 2 juta per bulan. Utang antum ada 1 juta misalnya. Kalau dibayar setengah mungkin saya tidak bisa hidup, susah, 1 juta aja. Baik, datangi orangnya. Maaf ya, saya punya gaji 2 juta, pas-pasan saya nggak punya. Saya harus bayar mungkin 300.000 per bulan, bisa nggak? Saya bayar ini, saya selesaikan. Atau 500.000, negosiasilah sama dia maksimal. Dan sampaikan apa ada, memang saya nggak bisa, kalau diambil semua saya nggak bisa hidup. Anak saya butuh susu, istri saya butuh uang, dan seterusnya. Maka insya Allah dengan cara ini, mudah-mudahan bisa tertanggulangi masalah utang itu. Kalau sampai meninggal pun tidak bisa bayar, maka tentu dianjurkan untuk mewasiatkan ya. Mewasiatkan. Dan bagi teman-teman yang punya piutang, dengarkan hadisnya, yang punya piutang, yang mengutangkan orang. Kata Nabi SAW, ya, siapa yang mengeluarkan atau memudahkan urusan seorang muslim dunia, Allah akan mudahkan urusannya pada hari kiamat. Atau siapa yang memudahkan seorang muslim keluar dari masalahnya di dunia, maka Allah akan keluarkan dia dari masalah-masalah di akhirat. Kata ulama termasuk adalah utang. Termasuk dalamnya adalah utang. Termasuk dalamnya adalah utang. Kalau dia meninggal juga tidak, maka tulis wasiat ya teman-teman sekalian, tulis wasiat. Kata Nabi SAW dalam hadis, siapapun yang terlintas di benaknya 3 hari sesuatu yang dia khawatirkan membahayakan dia di akhirat, maka semestinya dia menulisnya. Tulis, saya punya utang sama si fulan, kalau saya meninggal tidak sempat bayar, tolong ada kerabat saya menyelesaikannya gitu loh. Saya mewasiatkan ini, mewasiatkan itu, kita wasiatkan.